hati dan pikiran kita semuanya, di mana kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli di tahun 2023. Baiklah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita akan melihat dari terang firman Tuhan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, yaitu musim yang baru, ya, musim yang baru di akhir zaman. Ya, demikian saya memberi yaitu judul daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian adanya? Karena saya sendiri selama ini bersama-sama dengan semua saudara, kita sudah berjuang bersama-sama dan membayar harga daripada pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus, yang mana saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah membayar harganya. Dan juga saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita juga berseru-seru kepada orang-orang dan jiwa-jiwa anak-anak Tuhan, ya, meskipun kita kebanyakan disalah mengerti, ya, tetapi kita sudah berjuang selama kurang lebih 2,5 tahun. Nah, saudaraku, sejak minggu lalu memang saya sudah mendapatkan secara pribadi, ya, mendapatkan pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Dan juga saya juga sudah memutuskan bahwa dalam pelayanan saya sudah berhenti, ya, berseru-seru seperti kemarin, ya, saudara. Jadi musim yang baru sudah tiba sekarang ini, yaitu sekarang saya lebih memusatkan perhatian doa, pelayanan firman hanya kepada kumpulan daripada anak-anak Tuhan yang sudah berjuang selama ini, untuk meneguhkan, menguatkan, supaya kita semakin fokus. Sebab musim yang baru sudah tiba, saudaraku, di mana saudaraku dikasih Tuhan, hal-hal yang dahulu kita bicarakan 2,5 tahun yang lalu, sekarang sudah ada di depan mata kita. Kita sendiri sudah membaca, ya, dan menerima banyak informasi di grup-grup kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya akan awali firman Tuhan pada malam hari dengan sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara, memang ada beberapa rekan-rekan saya juga yang tidak terlalu suka untuk membicarakan daripada apa yang mungkin mereka dapatkan lewat mimpi daripada Tuhan, ya. Tapi saya hendak menyampaikan juga bahwa memang seringkali Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya itu lewat penglihatan di waktu malam. Sebenarnya itu namanya mimpi, ya, sebenarnya, ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan memang yang dibukakan dengan mata terbuka. Tapi kebanyakan dari kisah-kisah besar yang ada di dalam Alkitab, itu bagaimana sebuah peradaban diselamatkan lewat Yusuf, ya, itu pun lewat mimpi, ya. Kemudian kisah-kisah yang ada dalam kitab Daniel itu banyak juga lewat mimpi, ya. Di waktu malam Tuhan membuka mata daripada walaupun diberikan kepada Nebukadnezar, Daniel yang menerjemahkan mimpi tersebut. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang datang Tuhan beritahukan lewat mimpi. Memang dalam kitab Ayub juga dikatakan banyak kali Tuhan berbicara kepada manusia ketika manusia itu tidur lelap tetapi tidak memperhatikan. Nah, saudara, saya memang sejak dari muda Tuhan sudah cukup melatih saya, saya mengenali bagaimana Tuhan berbicara kepada saya, ya, terutama apabila Tuhan berbicara lewat mimpi, dan biasanya itu sangat tajam, ya, dan langsung memiliki arti. Namun apabila hal tersebut tidak memiliki arti, tidak dalam terang firman Tuhan, maka biasanya saya mengabaikannya saja. Nah, saudara, dalam minggu ini, saudaraku, Tuhan memperlihatkan kepada saya, yaitu ada sebuah racing, ya. Racing ini tetapi bukan di dalam sebuah arena yang resmi, tidak. Tapi ada di sebuah jalan beraspal, tapi di sebuah, katakanlah di sebuah desa, tapi jalannya bagus, ya, aspal. Saya melihat ada mobil banyak sekali, ya, kurang lebih mungkin saya lihat dalam racing tersebut ada sekitar 40 sampai 50 kendaraan dengan berbagai mereknya, saudara, yang umum-umum, ya, mulai dari Toyota, Daihatsu, segala macam lah, saudara tahu merek-merek semua itu, ya. Mungkin kita pun juga ada memiliki merek-merek tersebut. Di dalamnya saya melihat ada orang-orang yang ngebut, saudara, ya. Mereka bukan ngebut dalam sebuah perjalanan, tidak. Mereka ada dalam sebuah perlombaan. Nah, saya persis ada di tikungan sedang berjalan di situ. Saya lihat mereka menikung, saudaraku. Mereka melewati tikungan tersebut saling berlomba-lomba.
Mobil itu sampai mendecit-decit. Begitu saudara-saudara ya. Hampir juga mengenai saya. Saya berpikir apa-apaan ini. Namun sebelum saya sampai kepada jalan tersebut, lewat dahulu ada beriringan sekitar beberapa mobil dengan pelan, tetapi menuju sebuah arah yang pasti ya. Dan salah satu berpesan kepada saya, hati-hati nanti ya, katanya begitu. Ya, saya berkata. Nah, di situ kemudian saudara-saudara, saya terbangun. Ternyata saya terbangun sambil saya terduduk. Rupanya tadinya saya sebelum tidur sedang duduk mau berdoa ya. Rupanya mungkin saking saya tidak tahan, mungkin saya tertidur. Nah, jadi saya bangun dalam posisi terduduk tengah malam dalam mimpi tersebut. Saya merenungkan dan bertanya kepada Tuhan, apakah artinya ini Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, sekarang ini ya, dunia ini sedang menderu sebagaimana yang sudah kita tahu sebelumnya. Dan mereka, dunia ini dan kita juga tahu bersama, di bawah kendali daripada roh-roh jahat. Saya mengatakan bahwa sekarang mereka ini sedang, roh-roh akhir zaman ini sedang mabuk kepayang ya. Mereka pikir mereka memegang kendali semua ini. Mereka sedang melaksanakan daripada agenda-agenda mereka. Lalu kemudian mereka mau menjerat semua orang masuk kepada sistem mereka. Begitu ya. Nah, sehingga saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa perjalanan dari waktu ke waktu ini semakin hari, sebenarnya kita semua ini tahu bahwa penggenapan-penggenapan dari firman Tuhan sedang terjadi. Dan semua mengarah kepada hari-hari di mana sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus. Begitu ya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita mengetahui bersama-sama bahwa hari-hari tersebut bukanlah hari-hari yang mudah. Akan tetapi dari firman Tuhan kita juga mengetahui bahwa Tuhan tidak menghendaki kita kehilangan iman. Tuhan menghendaki kita dipenuhkan dengan iman. Tuhan menghendaki kita dipenuhkan dengan firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya tidak takut. Tuhan menghendaki kita supaya bangkit dan bersinarlah, sebab kegelapan menutupi seluruh bumi, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan menghendaki supaya kita tampil, baiklah setiap prajurit tampil dan maju. Biarlah orang tidak berdaya berkata, aku di pahlawan. Tuhan menghendaki supaya kita menempatkan posisi-posisi kita, supaya kita angkat senjata doa kita, supaya kita mempersiapkan keluarga kecil kita masing-masing. Itulah kehendak Tuhan yang kita ketahui. Terlebih lagi Tuhan menghendaki kita supaya berjuang masuk dalam golongan 5 gadis bijaksana. Dalam hal tersebut Tuhan sudah menyediakan pengurapan bagi 5 gadis bijaksana, supaya mereka bisa menang dan akhirnya bertemu dengan mempelai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehendak Tuhan yang kita tahu dari firman Tuhan. Sementara dunia ini menderu, sementara waktu terus berjalan, sementara penggenapan firman Tuhan terjadi, sementara situasi semakin sulit, sementara hari menjelang malam. Kan begitu saudara-saudara ya. Nah, tapi kita tahu dari firman Tuhan bahwa kita memang ditetapkan, ditentukan untuk menghadapi hari-hari yang demikian. Untuk hari-hari demikian itulah kita sekarang ini ada di akhir zaman. Sedikit pun tidak, jangan ada penyesalan dalam hati kita. Tetapi sebaliknya biarlah kita mengikatkan diri kepada Tuhan, mengenakan selengkap senjata Allah, bersiap, begitu ya, siaga, saudara, berawas-awas dan berjaga-jaga. Nah, demikian saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah, take the full armor of God. Kenakanlah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan janjikan kemenangan, bukan hanya janjikan kemenangan dari firman Tuhan, juga kita mengenali bahwa Tuhan sendiri ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Dan malam itu juga orang Israel semuanya berjaga-jaga. Ya, Keluaran pasal 12 ayat yang 41 sampai 42, mari kita baca. Keluaran 12 ayat 41 sampai 42. Ya, Keluaran pasal 12 ayat 41 sampai 42. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Tuhan sendiri berkata bahwa umatnya tersebut yang keluar dari Mesir, Tuhan sendiri menyebut bahwa mereka semua adalah pasukan Tuhan. Mereka adalah tentara Tuhan.
keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sampai sekarang kepada akhir zaman, di mana di akhir zaman kita tahu bahwa di akhir zaman itu kisah 5 garis bijaksana adalah sebuah gambaran bagaimana pasukan Tuhan atau umat Tuhan menghadapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan jelas dikatakan bagi kisah 5 garis bijaksana juga bahwa kedatangan mempelai itu tengah malam. Jadi malam itu malam berjaga-jaga, malam menggambarkan waktu yang sulit, keadaan yang sulit. Tapi saudara-saudara, keadaan yang sulit itu jangan kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika keadaan sulit, malam Yesus berjaga-jaga dan berdoa, murid-murid dikatakan tertidur karena duka cita. Karena kesulitan dan tekanan mereka tertidur. Yesus karena kesulitan dan tekanan dia berdoa semalam-malaman, malaikat datang menguatkan dia. Murid-murid karena kesulitan dan tekanan Yesus mau ditangkap, murid-murid tertidur karena duka cita. Lihat, dua reaksi yang berbeda dalam situasi yang sama. Malam tiba, kesulitan-kesulitan, hari-hari yang sukar sudah mulai tiba. What will we do? Sama seperti Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Dan Tuhan sudah menjanjikan malaikat-malaikatnya diutusnya untuk menolong kita semuanya. Alkitab juga berkata, malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Jangan ada yang takut. Kita semuanya, Tuhan sendiri berkata, kitalah pasukan Tuhan. Tuhan berjaga-jaga atas kita. Bukan saja Tuhan berjaga-jaga atas kita, 5 garis bijaksana pun berjaga-jaga. Dikatakan di sini, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua kita, orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lihatlah Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah dia, saudara-saudaraku, situasi-situasi yang kita hadapi sudah di depan mata kita ini. 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita berbicara mengenai hal yang sama, tetapi masih jauh. Sekarang sudah ada di depan mata kita. Mungkin sudah ada 1 bulan di depan kita. Itu sebabnya saya menyebutnya ini adalah sebuah musim yang baru. Saya sudah berhenti berkhotbah seperti 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Sudah berhenti. Sekarang khotbah saya untuk menguatkan semua saudara-saudara, menguatkan keluarga-keluarga kecil, menguatkan tentara-tentara Tuhan, menguatkan 5 garis bijaksana. Ya saudara, terakhir kali saya berkhotbah tentang, mungkin saudara-saudara saya kurang menyampaikannya di sini. Saudaraku, kami bersama TT angkat senjata doa, kami merobohkan benteng-benteng, yaitu penyesatan, baptisan, pembaharuan. Khotbah saya tentang baptisan pembaharuan saya taruh di Facebook daripada orang-orang yang melakukan baptisan pembaharuan. Terjadi perdebatan di sana. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan memang tujuan saya taruh di sana supaya banyak orang yang mendengarkannya dan juga melihatnya, agar supaya mereka menyadari bahwa baptisan pembaharuan tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul. Dengan demikian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul daripada Tuhan Yesus Kristus. Sementara dari firman Tuhan kita tahu bahwa kita ini menerima, yaitu berita yang kudus dari para nabi-nabi kudus, dan juga lewat Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui rasul-rasulnya kepada kita. Di luar itu tidak boleh ada. Ya, terlebih lagi di tahun 1900-an ini baru muncul sebuah pengajaran baptisan pembaharuan yang tidak pernah diajarkan rasul-rasul. Itulah kesesatan yang sangat berbahaya. Sudah bagus tidak menerima tanda binatang, tetapi melakukan baptisan pembaharuan itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat, karena sangat fatal menurut saya, karena tidak ditulis dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, namun sekarang saya sudah selesai, doa sudah kami naikkan, kami sudah merobohkan benteng-benteng penyesatan, baptisan pembaharuan, firman Tuhan sudah kami beritakan. Lalu kemudian karena berlanjut perdebatan, saya menaruh salah satu video rekaman di dalam kebaktian kami, salah satu yang di onsite, di mana terdengar suara shofar, suara tiupan sangkakala malaikat Tuhan. Saya berkata, saya tidak datang saja kepadamu dengan kata-kata ini, tetapi lihat, ada dalam salah satu kebaktian kami seperti ini. Lalu mulai dibantah-bantah lagi. Lalu salah satu berkata kepada saya, berkata begini, ini di Facebook ya, di Facebook mereka. Itu maksudnya Pak Gede harus menerima baptisan pembaharuan. Kembali ke akar Ibrani. Saya berkata tidak. Justru Tuhan meneguhkan pemberitaan saya ini. Ya, baptisan pembaharuan itu tidak diajarkan rasul-rasul. Bertobat sebelum terlambat.
Ya, karena mungkin seumur hidup mereka hanya meniup shofar di tempat kebaktian mereka. Mereka belum pernah mendengar suara shofar yang ditiup oleh malaikat Tuhan. Tidak ada yang meniupnya di sana. Lalu salah satu berkata, itu mungkin waktu Pak Gede dengan teman-temannya menyembah Tuhan bahasa roh. Pemain keyboardnya memencet trompet, dia berkata. Tidak ada, di situ pemain keyboardnya saya berkata. Tapi semua sudah selesai, kami sudah menyampaikannya, kami sudah mendoakannya. Saya tidak lagi kembali ke sana. Semua sudah ada di Facebook mereka. Nah, saya doa saya banyak yang melihatnya dan mendengar khotbah tentang penyesatan, baptisan, pembaharuan. Saudara-saudara, itu saya khotbah dari, kalau tidak salah sudah saya ceritakan ya di sini. Saya khotbah itu dari Cirebon waktu itu. Saudara, sepanjang minggu saya mendoakannya tentang hal tersebut. Dan pada malam harinya, sebelum hari Minggu, yaitu Sabtu malam, Tuhan memperlihatkan saya dalam sebuah mimpi. Saya melihat ada ular yang sangat besar, ya. Ular tersebut besarnya itu, lingkar badannya itu seperti bus Jawa Bali. Ya, Bapak Ibu bayangkan ya. Itu lingkar badannya seperti bus Jawa Bali. Sudah, panjangnya itu sekitar 3 bus Jawa Bali panjangnya. Ya, ada dalam sebuah lembah. Jadi lembah tersebut seperti mangkok ya, begitu ya. Tapi itu lembah ya. Mungkin lebih panjang lagi, mungkin seperti 4 bus Jawa Bali itu. Dan ular tersebut terperangkap di sana. Saya ada di pinggir, di atas. Lalu saya lihat ular tersebut mau pergi, mau lari. Saya turun ke bawah, saya pegang ekornya. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Dia mau menyerang saya, tidak bisa. Saudara, lalu saya terbangun. Karena sepanjang minggu saya mempersiapkan firman Tuhan tentang baptisan pembaharuan. Jadi itulah saya sudah melihat daripada roh kegelapan ya, yaitu penyesatan tersebut ya, roh ular yang besar tersebut, saudaraku ya. Namun dia tidak bisa bergerak. Saya pegang ekornya, makanya saya mengkhotbahkannya. Kami di TTI mendoakannya. Ya, kita pun sudah pernah mendoakannya di GKS. Lalu kemudian saya khotbahkan, lalu kami sampaikan di sana. Doa kami sebenarnya. Dia berkata begini, salah satu orang di sana berkata begini. Jangan Pak Gede berharap saya percaya. Oh, saya berkata, jangan Pak Gede halu berharap saya percaya. Oh tidak saudara, jangan saudara yang halu, saya berkata. Ini bukan dimaksudkan hanya bagi saudara saja, tapi bagi banyak anak-anak Tuhan, saya berkata begitu. Dan kita terus berdoa. Nah, namun pada hari ini Bapak Ibu, dan sekarang ini saya sudah selesai dengan orang-orang yang tidak mau diperingatkan. Dengan orang-orang, saya sekarang fokus kepada kekuatan kita, fokus kepada barisan kita, fokus kepada keluarga kecil kita, fokus kepada rekan-rekan seperjuangan yang berjuang. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak boleh takut ya. Jadi, sama seperti ayat-ayat ini berkata, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Nah, arti daripada penglihatan yang saya dapatkan minggu ini, di mana ada orang yang berlomba-lomba dalam sebuah racing, itu menggambarkan bahwa banyak orang di dunia ini sedang berlomba-lomba dalam sebuah perlombaan yang ada di dunia ini. Ya, mungkin itu sebuah perlombaan untuk menyenangkan manusia. Mungkin itu sebuah perlombaan untuk mencari penerimaan manusia. Mungkin itu sebuah perlombaan hanya untuk pencapaian-pencapaian di dunia ini saja. Saudara-saudara ya. Tapi sekarang saya mau memberitahukan kepada kita semua, rekan-rekan seperjuangan di GKS. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila sampai pada hari ini kita masih diberkati dengan bisnis yang diberkati Tuhan, maka saya berdoa, diberkatilah bisnis kita dengan berkat Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, dan kiranya itu semua boleh dipakai untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Apabila rekan-rekan juga diberkati dengan karir yang bagus, dalam karir yang diberkati dan dibela dan ditopang oleh Tuhan di akhir zaman ini, saya berdoa kiranya sebagaimana firman Tuhan, jadi Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Semua berkat Tuhan itu turun atas kita. Kiranya semua itu boleh saudara-saudara pakai untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Apabila keadaan yang baik, kita bisa sekarang ini anak-anak kita sekolah dengan baik, saya berdoa segala berkat dan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan membuat anak-anak kita besar, kemurahan Tuhan dan juga hikmat dari Tuhan, juga penyertaan Tuhan tercurah limpah buat anak-anak kita. Bahkan mereka dijaga oleh malaikat Tuhan dalam mereka bersekolah. Ya, mereka kiranya sampai kepada destiny mereka. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan daripada bakat-bakat yang memang Tuhan berikan dari talenta-talenta dari sejak mereka dilahirkan, ya, yang sudah diasah selama ini, kiranya menjadi jalan berkat bagi mereka. Yang bisa melukis, pintar melukis sehingga lukisannya bisa mendatangkan berkat baginya. Karena sekarang saya lihat banyak pelukis-pelukis menaruh lukisannya jualan di internet, dan orang-orang menghargai karya seni dengan sangat luar biasa. Yang pandai bermain musik,
Ataupun juga bila memang bisa untuk mencapai, untuk pergi ke sekolah-sekolah yang memang diinginkan, tapi dengan sangat berjaga-jaga, jangan sampai juga kita terkena pada jerat-jerat tanah binatang di akhir zaman ini. Saya berdoa semua keberhasilan dan kemenangan jadi buat anak-anak kita. Pendek kata, segala sesuatu yang kita kerjakan semua ini, saya berdoa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kemenangan. Yang punya rencana untuk menikah, Tuhan Yesus memberkati. Yang punya rencana membuka usaha baru, Tuhan Yesus memberkati. Doa saya, kiranya berkat Tuhan melimpah, dan pakailah itu semua hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena sebenarnya perlombaan kita sekarang adalah, yang saya lihat itu adalah perlombaan orang-orang dunia. Ya, mungkin untuk mencapai sesuatu yang di dunia ini. Sekarang ini kita harus mengerti bahwa perlombaan sekarang ini adalah perlombaan untuk bertobat. Sekarang ini perlombaan kita, perlombaan untuk menyucikan diri, ya, menyucikan perbuatan-perbuatan kita. Mari kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. Ini dia perlombaan kita sekarang. 2 Korintus, musim yang baru di akhir zaman. Kalau kemarin musim yang saya jalani adalah berseru-seru, bertobat, hati-hati. Sekarang enggak. Sekarang musimnya adalah musim yang baru, ya. Perlombaan-perlombaan semakin dekat kepada Tuhan. 2 Korintus 7 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi inilah dia perlombaan kita. Perlombaan kita adalah berlomba-lomba dalam pertobatan. Perlombaan kita adalah berlomba-lomba untuk mendapat penerimaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus, karakter-karakter seperti Kristus. Kita berlomba-lomba untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita berlomba-lomba untuk merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk menunaikan tugas pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik untuk menolong anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan dalam jangkauan kita, gitu ya. Jadi inilah dia perlombaan kita, bahkan untuk menyucikan diri dari pencemaran bukan hanya jasmani, juga rohani. Ya, saya berdoa kita diberikan kepekaan yang sedemikian rupa dari Roh Kudus sehingga kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain. Sehingga kita, saudaraku dikasih Tuhan, mengerti dan tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang ini. Saya melihat perlombaan dalam racing tersebut. Orang-orang dalam mobil tersebut sangat bersungguh-sungguh, saudara. Mereka ngebut, mereka berkompetisi dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Saya membayangkan berapa energi yang habis di sana, berapa uang yang habis pada mereka, seberapa pemikiran tentang perlombaan-perlombaan tersebut mewarnai dan mengisi pikiran-pikiran mereka, mewarnai dan mengisi percakapan-percakapan mereka. Seberapa mereka mungkin menetapkan sebuah pencapaian, dan untuk mendapatkan pencapaian tersebut, hal-hal apakah yang mereka sudah korbankan di sana, seberapa energi, waktu, dan semua sumber daya yang habis di sana. Sementara itu semua tidak ada artinya. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang mengetahui, yang mengenal kehendak Allah, yang melakukan firman Allah, tetap hidup untuk selama-lamanya. Biarlah kita mengenali musim dan waktu. Ya, musim yang baru sudah tiba. Saudara ingat bagaimana kisah 5 gadis bijaksana? Ketika musim sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, malam tiba itu, tidak ada lagi, bahkan tidak ada lagi sebuah kita bisa lihat dalam sebuah kisah, waktu 5 gadis yang bodoh, 5 bodoh itu berkata, bagi sedikit minyakmu, dan dijawab oleh 5 gadis bijaksana, tidak. Bagi orang dunia, jawaban 5 gadis bijaksana itu seolah-olah begitu kejam, tidak manusiawi. Bagi orang dunia, jawaban tidak dari 5 gadis bijaksana itu seperti sebuah jawaban yang egois. Tapi sebenarnya tidak demikian. Itulah yang dicatat dalam Alkitab.
dan kiranya itu bisa menjadi sebuah sebuah, bukan ya, bisa saya katakan sebagai sebuah resep atau sebuah kunci jawaban ketika saat-saat kritis itu tiba. Yang sangat penting nanti ketika malam itu tiba, saudara, jangan rusakkan minyak dan anggur. Karena itu sebelum meterai keempat ya, yang sangat nyata nanti. Yang sangat nyata ini kan nanti meterai keempat, Bapak Ibu. Saya melihat dalam salah satu tayangan bagaimana apakah mungkin itu sebuah bom apa itu ya, yang bom hidrogen atau apa, saya kurang paham. Tapi ada itu salah satunya. Saya dengar waktu itu dalam bahasa Arab itu dari laut diperlihatkan, dari kota diperlihatkan, dari jalan raya diperlihatkan bagaimana waktu bom itu meledak. Waduh, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya pikir kalau bom nuklir mungkin lebih dahsyat daripada itu. Jadi kalau kita baca dalam Wahyu pasal 6 ayat 7-8, dikatakan kerajaan maut dan kerajaan maut itu diberi kuasa atas 1/4 bumi untuk membunuh baik manusia, hewan, dan sebagainya. Dengan keempat hal tadi kan, dengan sampar, dengan kelaparan, pedang, dan binatang buas. Tapi diserahkan 1/4 bumi kepada mereka. Jadi artinya kehancuran ataupun kerusakan pada bumi, ya bukan hanya pada manusia saja ya, pada lingkungan bumi itu memang hanya bisa dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perang nuklir. Nah, tapi sebelum itu terjadi, secupak gandum sedinar, 3 cupak, 2 atau 3 cupak jelai sedinar. Itu saudara-saudara ya. Nah, jadi itu malam tiba ya, ketika hal tersebut malam itu tiba, makin dekat kedatangan Tuhan itu ya, maka saudaraku, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan harus benar-benar menjaga keselamatan mereka. Harus benar-benar menjaga, jangan sampai saudaraku dikasih Tuhan hubungan dengan orang-orang yang tertentu ya, dengan 5 garis bodoh itu bisa menggagalkan keselamatan mereka. Itu sangat-sangat penting untuk kita pahami di akhir zaman ini. Itu sebabnya saya memberi tema bagi hidup dan pelayanan saya sekarang ini adalah musim yang baru ya, di mana kita harus semakin fokus dengan perjuangan kita di akhir zaman ini ya. Mungkin sudah lebih banyak lagi yang akan kita tinggalkan, mungkin sudah beberapa pikiran-pikiran dan perjuangan yang mungkin akan sudah kita tidak lagi ada di sana. Bila anak Tuhan masih masih bergumul dengan mungkin ya karakter-karakter dan mungkin bergumul dengan tersinggung, sakit hati, atau hal-hal lain ya, perjuangan-perjuangan mungkin untuk mencari prestasi di dunia ini, saudara-saudara, itulah yang saya lihat perlombaan yang begitu menderu di dunia ini yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Dan Tuhan berkata kepada saya supaya bukan seperti itu lagi sekarang waktunya. Sekarang ini adalah berlomba-lomba bertobat, berlomba-lomba menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, berlomba-lomba untuk mendapat perkenan Tuhan, berlomba-lomba untuk mengikatkan diri kepada Tuhan, berlomba-lomba mengasihi Tuhan, berlomba-lomba renungkan firman Tuhan, berlomba-lomba kita semuanya ya. Nah, apabila semuanya berlomba-lomba ya demikian, maka saya percaya semua kita, bahkan dalam salah satu ayat dikatakan semua pelari dalam lintasan itu semua berlari, tapi hanya satu yang mendapat hadiah gitu ya. Nah, lalu dikatakan berlarilah demikian rupa supaya kamu menang gitu. Nah, saya pun mendorong kita pada malam hari ini, semua kita ada dalam lintasan ya. Biarlah kita semuanya menjadi pemenang-pemenang dalam lintasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita berlari sedemikian rupa ya di akhir zaman ini. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Sehingga apa saudaraku dikasih Tuhan, kita boleh pada akhirnya nanti sebagaimana yang kita rindukan, bahwa keselamatan kita tidak gagal, bahwa kita tidak dianggap ketinggalan. Kita berdoa supaya kita layak untuk menyambut hari kedatangannya. Sehingga energi kita tidak terbuang percuma, waktu kita tidak terbuang percuma, doa-doa kita juga tidak ada yang sia-sia, perhatian kita dan juga semua apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita pusatkan hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dengan demikian, maka perlombaan ini saya sebut sebagai perlombaan melepaskan. Apa yang dilepaskan? Dunia ini sedang mengikat supaya anak-anak Tuhan terikat kepada sistemnya. Kita tahu musuh-musuh kita itu ada pada roh antikristus yang ada di udara. Kita tetap angkat senjata. Kita robohkan.
Ya, kita doa, kita hancurkan, kita bakar dan api Roh Kudus. Terus kita kerjakan sampai Tuhan datang. Lalu kemudian kita tahu roh-roh tersebut merasuk daripada orang-orang yang dirasukinya. Seperti orang-orang yang ada sekarang ini yang sedang mengerjakan maksud-maksud mereka. Ya, dengan parmakia mereka menyesatkan seluruh dunia. Namun demikian juga Roh Kudus di akhir zaman ini mengurapi kita, memenuhkan kita. Kita berdoa. Lalu selanjutnya, apa yang ada pada ide-ide pada mereka yang dirasuki oleh roh-roh akhir zaman itu, mereka memasukkannya atau mengejawantahkannya begitu ya kepada sistem-sistem yang mana kita dengar di akhir zaman ini sekarang ini, di hari-hari terakhir ini kita dengar bagaimana WEF berseru supaya segera perbankan di seluruh dunia menerapkan digital currency. Itu dia saudara. Jadi sistem-sistem itu semua, sistem-sistem daripada dunia ini akan mengikat dunia ini, akan datang nanti ke sekolah, akan datang nanti ke rumah sakit, akan datang mungkin di listrik, di PLN, akan datang mungkin dengan persyaratan di perusahaan air minum, akan datang mungkin di mana-mana saja, di perbankan, akan datang di sekolah-sekolah, dan di mana-mana mungkin nantinya akan datang seperti itu. Nah, pada saat tersebut nanti, maka perlombaan kita adalah melepaskan. Bila sekarang masih bisa kita kerjakan, seperti kemarin kami berlibur ke Jakarta. Terus saya dengar juga Pak Yeremia juga baru pulang dari berlibur ke Jakarta. Puji Tuhan, karena memang kita bisa melakukannya. Ada sebuah celah yang terbuka sedikit, kita bisa mengerjakannya. Namun apabila nanti sudah mulai ketat kembali, dan sudah mulai diterapkan persyaratan-persyaratan, itulah perlombaan untuk melepaskan dan melepaskan. Kisah-kisah seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan semua pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam Alkitab itu bukan lagi menjadi kisah yang menguatkan iman. Nanti mungkin suatu hari nanti akan tiba, kita akan menghadapinya. Saya berdoa kita semuanya menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Kita menghadapinya dengan berani. Kita bukan menghadapinya dengan tiba-tiba. Saya sudah menyebutkan hari-hari ini adalah musim yang baru. Mari kita bersiap sedia. Mari kita kumpulkan kekuatan rohani. Mari kita menyiapkan strategi-strategi kita bagaimana menghadapinya. Saudara-saudara, itu tidak akan menimpa kita seperti pencuri di waktu malam. Waktu-waktu tersebut ya, kedatangan Tuhan tersebut tidak, karena kita berjaga-jaga, kita bersiap sedia. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita bersyukur untuk semua informasi-informasi yang kita terima, yang ada di grup-grup kita. Namun dari firman Tuhan kita menerima kekuatan, kita menerima strategi-strategi dari Tuhan. Kita menerima pengurapan Roh Kudus yang menyanggupkan kita menghadapi peperangan kita yang ada di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudaraku, inilah dia musim yang baru bagi kita. Jangan ada yang takut, jangan ada yang gelisah dan gentar. Kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus berjanji dia berjaga-jaga pada kita pada malam berjaga-jaga waktu pasukan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Demikian juga kita ketika kita nanti, sekarang ini kan waktu-waktu persiapan untuk kita keluar dari dunia ini, kan begitu saudara. Dunia akan mengikat dengan semua sistem-sistemnya. Orang-orang yang tertipu daya dan tidak bersungguh-sungguh akan terikat di sana. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari sistem yang mengikat mereka. Tapi itu bukan untuk kita. Kita adalah orang-orang milik Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya diikat oleh firman Tuhan. Kita diikat oleh Roh Kudus. Kita diikat yang menjadi satu roh dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 atau 2 Korintus 6 ayat 17 itu. Barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Inilah dia musim yang baru Bapak Ibu. Inilah dia perjuangan kita sekarang Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita semakin bersungguh-sungguh dalam jalan perjuangan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, memberikan kita semuanya kemenangan. Kita semua yang ada di grup Gereja Kebenaran Sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya lewat firman Tuhan ini kami menerima pengurapan Roh Kudus, menerima kesanggupan dari Roh Kudus, sehingga kami akan menjalani waktu yang ada di depan kami ini. Mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak goyah. Ada iman kepada kami. Kami percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Memang ada waktunya, memang kerajaan kegelapan ini. Tetapi di akhir zaman ini peperangan adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semuanya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kami berjuang di jalan garis 5 garis bijaksana. Kami berjuang dalam jalan garis pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman. Kami diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Hamba berdoa, kami semua diberkati, lewat firman Tuhan dikuatkan,
dan juga dihiburkan. Kami terima pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Bye-bye.